Salat merupakan tiang agama. Umat Islam wajib untuk melaksanakan salat yang 5 waktu, yaitu salat duhur, subuh, asar, maghrib, dan isya. Akan tetapi, apa sih sebenarnya pengertian salat itu secara istilah dan bahasa? Yuk kita simak selanjutnya. Salat adalah ibadah atau sembahyang yang wajib dilakukan oleh umat muslim. Pada pelaksanaannya, salat ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Terdapat syarat salat, syarat wajib salat, rukun salat, dan lain sebagainya yang harus dipenuhi agar salat ini sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, macam-macam salat itu ada dua. Ada salat fardu yang wajib dilakukan dan ada salat sunnah yang boleh dilakukan tetapi tidak diwajibkan. Secara bahasa, sholat ini berasal dari bahasa Arab, yakni sholah, yang artinya adalah doa ataupun cara kita memohon permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia dideskripsikan bahwa sholat ini adalah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib dilakukannya setiap muslim sesuai syariat, hukum, syarat, dan bacaan tertentu. Adapun pengertian sholat secara istilah yaitu suatu rangkaian kegiatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kenapa sih kita harus sholat tepat pada waktunya? Karena dengan kita sholat tepat pada waktunya, kita dapat meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, amal apakah yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "As-sholatu waqtiha," sholat pada waktunya. Dan dalam hadis serupa, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sholatu fi awali waqtiha," sholat pada awal waktunya. Jadi, dalil keutamaan sholat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang memelihara sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini saya Hasya Muhammad Raihan akan memaparkan apa saja sih salat sunnah. Seperti yang kita telah ketahui bersama, salat yang selalu dilakukan oleh kita yaitu salat fardu yang terdiri dari salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, karena salat itu bukan hanya salat fardu. Di sini saya akan menjelaskan apa saja nih salat sunnah itu. Nah, salat sunnah itu terbagi banyak. Di antaranya salat sunnah itu ada yang sering kita lakukan seperti salat duha, salat tahajud yang sering dilakukan setiap harinya bagi yang suka melaksanakannya. Tapi di sini tapi salat sunnah itu terbagi banyak, bukan hanya itu. Nah, salat sunnah itu terbagi menjadi beberapa salat. Yang pertama ini salat witir, yang kedua ini salat duha, yang ketiga itu salat hajat, yang keempat itu salat tahajud. Lalu ada salat tahiyatul masjid dan tahiyatul wudu. Ada juga salat rawatib, salat awabin. Lalu ada salat dua gerhana. Ada juga salat istisqa, salat istighfar, salat tasbih, salat 2 hari raya, ya ini salat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, dan juga ada salat tahajud. Setelah mengetahui apa saja keutamaan sholat, pada mau tahu gak sih apa aja syarat sah sholat dan rukun-rukun sholat? Untuk syarat sah sholat itu ada 5. Yang pertama, masuknya waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, suci dari badan, pakaian, dan tempatnya. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Kemudian ada juga nih rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat itu ada 17. Yang pertama,
niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima adalah ruku. Yang keenam adalah tumaninah di dalam ruku. Yang ketujuh adalah i'tidal. Yang kedelapan, tumaninah di dalam i'tidal. Yang kesembilan, sujud. Yang kesepuluh, tumaninah di dalam sujud. Yang kesebelas, duduk di antara dua sujud. Yang ke-12 adalah tumaninah di dalam duduk di antara dua sujud. Yang ke-13 adalah tasyahud akhir. Yang ke-14 adalah baca sholawat di dalam tasyahud akhir. Yang ke-15 adalah salam. Yang ke-16 adalah niat keluar sholat. Yang ke-17-nya adalah tertib atau berurutan. Salat 5 waktu merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Barang siapa meninggalkannya dengan sengaja, maka itu dosanya lebih besar daripada mencuri, begal, merampas harta orang lain, ataupun berzina. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya pembeda antara umat muslim dan umat kafir adalah pada sholatnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, batasan antara umat muslim dan kafir adalah sholatnya. Hadis riwayat Muslim. Marilah kita sebagai umat muslim untuk menjalankan sholat 5 waktu tanpa terkecuali, apalagi sampai meninggalkannya dengan sengaja. Banyak sekali orang di luar sana yang meninggalkan sholat karena mempunyai kesibukan. Sibuk apapun kita, alangkah baiknya kita lebih mendahulukan sholat. Jika kita bisa meninggalkan kesibukan kita sebentar untuk meninggalkan sholat, sebaiknya kita meninggalkan sholat dan meninggalkan kesibukan tersebut. Jikalau kesibukan memang kesibukan itu tidak bisa ditinggalkan, mungkin bisa ditunda sebentar sholat. Contohnya seperti kayak dia punya teman, mereka main bareng, lalu sampai lupa waktu sholat, akhirnya dia ke bawah jadi tidak mengerjakan sholat. Nah, jadi solusinya adalah kita harus mempunyai pendirian sendiri agar tidak meninggalkan sholat. Jadi ketika waktunya main ya kita main, tapi ketika waktunya sholat kita harus tetap mengerjakan sholat. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari sholat-sholat sebelumnya, lantas kenapa sih sholat itu merupakan hal yang paling tinggi di dalam Islam? Yang pertama, karena sholat itu adalah tolak ukur dari amalnya seseorang. Bisa dibilang sholat itu adalah sebagai tolak ukur ataupun kualitas dari amal seseorang. Seperti yang dikatakan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, bahwasanya sholat itu di yaumil kiamah nanti merupakan salah satu hal yang paling pertama ditanyakan oleh malaikat. Apabila sholatnya tersebut baik, maka semua amal-amalnya akan jadi baik. Namun ketika sholatnya itu buruk, maka amal-amal sebelumnya pun juga menjadi buruk. Kemudian yang kedua, sholat itu merupakan tiang agama. Bisa dibayangkan bahwasanya dalam sebuah rumah, tiangnya itu rapuh ataupun keropos, maka rumah tersebut akan dengan mudah hancur. Nah, sholat itu diibaratkan seperti tiang tersebut. Jadi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Oke guys, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tidak kejelasan. Ingat guys, sholat itu bukan part time, bukan sometime, bukan no time, bukan juga next time. Tetapi sholat itu harus full time, on time, dan overtime. Karena mati itu anytime.